Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk pagi ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan baru dan dengan berkat baru yang Tuhan sediakan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pengusaha yang rajin ikut pendalaman Alkitab, suatu kali mendapatkan proyek pengadaan barang yang nilainya cukup besar. Tapi dia diminta untuk memberikan komisi di luar aturan dan di luar kewajaran kepada seorang oknum yang ada di salah satu instansi. Bergumul dengan hati nuraninya dan dengan firman Tuhan yang sering ia baca dan renungkan, ia akhirnya menolak proyek itu. Bagi orang lain itu kelihatannya suatu kerugian, tapi baginya lebih penting benar walaupun rugi daripada untung tapi salah. Beberapa bulan kemudian ia dihubungi lagi oleh instansi yang sama untuk sebuah proyek yang nilainya jauh lebih besar dari sebelumnya, tanpa dimintai komisi apapun. Sikapnya yang jujur dan tegas membuatnya memiliki reputasi baik di mata instansi itu. Membangun reputasi baik lebih penting daripada mengejar hasil dengan cara-cara yang instan dan tidak benar. Bagaimana cara kita membangun reputasi yang baik? Dimulai dari hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, yang menunjukkan sikap dan karakter yang baik. Seperti misalnya tidak terlambat masuk ke tempat kerja, tidak terlambat ke tempat studi, memenuhi janji untuk bertemu sesuai waktu, dan menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan. Ada kalanya kita sering menganggap enteng terlambat 5 menit atau 10 menit. Padahal kalau kita terus melakukan hal itu, kita akan menjadi orang yang tidak dapat dipercaya dan punya reputasi buruk dalam hal pemenuhan akan janji. Tidak menyontek dalam ujian juga merupakan cara untuk kita membangun reputasi yang baik. Dalam Amsal 22 ayat 1 ini dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dengan kata lain, saudara, walaupun rugi, tapi nama baik harus dan penting untuk selalu dijaga, supaya kita punya reputasi yang baik di mata orang lain. Jangan biarkan hal-hal kecil membuat reputasi kita menjadi tercemar. Ada kalanya kita merasa orang akan mengabaikan atau lupa, padahal mereka akan mengingat dan mencap kita dengan penilaian yang berkaitan dengan sikap kita. Menjadi benar memang seringkali tidak mudah. Menjaga nama baik seringkali mendapat tantangan. Dan ada kalanya kita juga harus berkorban. Tapi sekali lagi saudara, bagaimanapun juga kita perlu menjaga nama baik kita seturut dengan kebenaran di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau berhasil di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi dan dalam karir, milikilah reputasi yang baik. Dan bangunlah reputasi yang baik itu mulai dari hal-hal kecil dalam keseharian kita. Fokuskan diri kita pada kebenaran. Fokuskan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan biarkan hati kita terbelok kepada mencari keuntungan ataupun mencari pemenuhan akan keinginan kita yang sesaat. Mari saudara yang dikasih Tuhan, mulailah
dari keseharian kita untuk membangun reputasi baik, agar kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dalam segala perkara. Jujurlah dan setialah dalam perkara yang kecil. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Dan bangunlah kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita akan ditinggikannya pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk lebih mengutamakan dan menjaga nama baik kami, menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan, dan tidak memfokuskan atau tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah, kekayaan ataupun harta, tapi lebih mengutamakan untuk hidup benar di hadapan-Mu, sehingga nama baik terjaga, reputasi kami baik, dan kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya hati kami tidak berbelok kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu, tapi hati kami selalu tertuju untuk memenuhi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara, dan hidup kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kembali kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pemulihan, kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang heran atas setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.